Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang sangat saya banggakan, kembali kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks persuasif. Kita awali saja dengan pengertian teks persuasif. Anak-anak, teks persuasif adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca. Ini adalah kata kuncinya. Jadi untuk mengenal apakah itu sebuah teks persuasif atau tidak, ini kita lihat. Jika itu memang teks persuasif, maka sifatnya membujuk, menyuruh, ataupun mengajak. Ya. Mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Jadi kita menulis bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, ya, biar mereka terbujuk, ya, bisa mengikuti ide dari tulisan kita. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha untuk menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan ataupun menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat atau pandangan tertentu. Oleh karena itu, teks persuasif mempunyai kemampuan untuk mengimbau sesuatu yang dianggap penting oleh penulis. Itu pengertian teks persuasif. Adapun tujuannya, yang pertama, meyakinkan pembaca. Jadi biar pembaca yakin agar melakukan hal-hal tertentu yang diinginkan oleh penulisnya. Yang kedua, untuk memengaruhi pandangan pembaca mengenai pendapat atas suatu isu yang diangkat oleh penulis. Tujuan yang ketiga, membangkitkan ketertarikan pembaca untuk dapat meyakini dan menuruti imbauan yang disampaikan baik secara tersurat maupun tersirat yang disampaikan oleh penulis. 4. Memengaruhi pembaca agar dapat menerima dan menyetujui pandangan pembaca dengan penulisan yang benar dan tepat. 4 tujuan ini tolong benar-benar dipahami untuk mengenal betul tentang jenis teks persuasif. Jadi teks persuasif ini memiliki tujuan yang sudah saya jelaskan baru saja. Oke, berikut kita lanjut. Ciri-ciri teks persuasif. Dengan mengenal ciri-ciri teks persuasif, kalian tidak akan salah lagi untuk mengenali teks mana termasuk teks persuasif dan yang mana yang bukan teks persuasif. Ciri yang pertama, disusun dengan kalimat mengandung fakta sehingga memengaruhi isi kalimat teks persuasif. Nah, ini kalimat fakta, ya, berisi fakta kejadian yang sesungguhnya. Jadi untuk memengaruhi seseorang, kita harus menyajikan data fakta yang nyata. Kedua, yang bersifat mengajak, ya. Ini
sifatnya mengajak. Terus berisi makna yang bersifat mendorong atau memengaruhi. Jadi jelas, teks persuasif itu bersifat mendorong atau memengaruhi. Bahasa yang digunakan bersifat provokatif. Karena memengaruhi orang, maka ini sifatnya provokatif. Ya, tentunya dengan gaya bahasa yang menarik, yang bisa memengaruhi orang, ya, agar orang semangat, antusias untuk membaca. Dengan antusias membaca, insya Allah orang akan terpengaruh oleh ide yang ada di tulisan kita. Penjelasan yang disampaikan dikemas semenarik mungkin agar diterima dengan baik oleh si pembaca. Berusaha untuk menghasilkan kesepakatan atau penyesuaian terhadap pandangan penulis yang menghasilkan kepercayaan penulis dengan pembaca. Jadi dengan membaca tulisan kita yang berbentuk teks persuasif akan muncul satu kepercayaan karena sudah terpengaruh, orang menjadi percaya dengan ide-ide kita, ya, adanya saling keterpercayaan. Berikut jenis-jenis teks persuasif anak-anak meliputi: 1. Ada persuasi politik. Kedua, ada persuasi pendidikan. Ada yang ketiga, persuasi advertensi. 4. Persuasi propaganda. Perbedaannya, teks persuasi politik itu isinya bertujuan memengaruhi pembaca untuk mengikuti atau memilih pilihan politik. Ya, saat terjadi pilkada, orang saling menggunakan persuasi politiknya, mengajak orang untuk memilih salah satu calon misalnya. 2. Persuasi pendidikan, ya. Ini berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi mungkin ada teks yang berisi ajakan untuk gemar membaca, atau teks yang berisi ajakan untuk gemar berkunjung di perpustakaan dan lain sebagainya. Itu termasuk jenis persuasi pendidikan. Berikutnya yang ketiga, persuasi advertensi, memiliki tujuan komersil, ya. Ini umumnya digunakan oleh perusahaan anak-anak, ya, untuk mempromosikan produk yang dijualnya dengan harapan nanti orang terpengaruh sehingga mau membeli, ya, dan memberikan testimoninya. Dengan begitu perusahaannya akan mendapat keuntungan dari setiap penjualannya. Untuk jenis persuasif yang keempat, ini ada persuasif propaganda. Ya, pada umumnya digunakan untuk menyampaikan informasi yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca, ya, agar percaya melakukan apa yang dipaparkan oleh penulis secara tersurat ataupun tersirat. Ya, kamu sudah paham tentunya. Kalau tersurat itu tertulis langsung, ya. Kalau tersirat itu terselubung, ya. Memahami dulu baru bisa menemukan idenya. Biasanya untuk propaganda kita temukan di media cetak seperti majalah, ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif meliputi 1. Pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. 4. Penegasan kembali. Ada 4 struktur yang harus kamu pahami saat menulis teks persuasif. 1. Pengenalan isu, yaitu bagian dari pengantar atau penyampaian atas isu permasalahan yang diangkat menjadi dasar tulisan, dikembangkan dalam bentuk paragraf. Yang kedua, argumen.
Di dalam argumen ini menyajikan sejumlah pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memperkuat berbagai argumen isu yang diangkat di awal tadi, ya, yang dipaparkan di awal tadi. Itu dijelaskan ya di dalam argumen, ya. Yang ketiga, strukturnya pernyataan ajakan. Setelah kita menyampaikan isu, kita menyampaikan argumen. Ketiga, kita menyatakan ajakan, mendorong pembaca ya untuk bisa terpengaruh dengan apa yang kita mau. Terakhir, penegasan kembali, yaitu disampaikan dalam bentuk ya kata-kata penutup. Misalnya, dengan demikian, nah begitu ya. Biasanya diawali dengan kata-kata itu. Atau mungkin karena itulah. Nah, itu ada penegasan kan, terus dilanjutkan bla 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 begitu. Itu untuk sementara ya tentang penjelasan materi teks persuasif. Nanti untuk berikutnya akan saya sambung dalam video yang akan datang untuk penjelasan tentang kaidah kebahasaan, contoh teks persuasif singkat. Ini masing-masing setiap struktur saya berikan contohnya ya, kita jelaskan dalam video teks persuasif bagian kedua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.